Halo guys, dengan saya Sentenur Anggraini di sini. Di video kali ini kita akan membahas tentang kedatangan bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda ke Nusantara. Mari kita masuk ke sesi penjelasan. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke wilayah Nusantara. Tujuan mereka datang ke Nusantara tidak lain adalah karena jatuhnya Konstantinopel yang merupakan pusat perdagangan dunia memicu terjadinya penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa, mendorong bangsa-bangsa Eropa mencari rute alternatif ke timur. Penjelajahan Portugis ini dimulai dengan ekspedisi Vasco da Gama pada tahun 1497. Ekspedisi ini berhasil mencapai India pada tahun 1498, membuka jalan bagi pelayaran-pelayaran berikutnya ke arah timur. Nah, wilayah Calicut dan Goa di India itu ternyata bukan tempat penghasil rempah-rempah. Sehingga akhirnya Vasco da Gama kembali lagi ke Portugis. Lalu Portugis juga melanjutkan ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque. Mereka melakukan penjelajahan hingga sampai ke wilayah Nusantara, yaitu di Malaka pada tahun 1511. Malaka juga merupakan pusat perdagangan yang paling besar pada masanya. Selain ke Malaka, bangsa Portugis juga memperluas pengaruhnya ke wilayah lain di Nusantara bagian timur, yaitu di wilayah Maluku untuk mencari cengkeh pada tahun 1520. Adapun kedatangan bangsa Portugis ke Malaka menyebabkan ekonomi wilayah Malaka menjadi menurun drastis. Seperti contohnya mereka mengambil alih pelabuhan di Malaka dan juga mengontrol perdagangan di sana, dan juga memblokade perdagangan bagi umat muslim. Lalu dalam bidang politik itu muncul aliansi dan konflik baru, contohnya seperti kedatangan bangsa Spanyol dan juga Belanda. Lalu juga terjadi pergeseran status sosial beberapa kelompok dan munculnya agama baru, yaitu agama Katolik. Pada awalnya, bangsa Portugis dan Spanyol itu sedang berselisih paham akibat adanya persaingan dalam memperebutkan jalur penjelajahan. Untuk mencegah konflik di antara keduanya, pemimpin umat Katolik di Vatikan, yaitu Paus Alexander VI, akhirnya memutuskan untuk mengatur jalur penjelajahan samudra antara Spanyol dan juga Portugis, yang disebut melalui perjanjian Tordesillas pada tahun 1494, yang dimana dalam perjanjian ini Portugis mendapatkan penjelajahan di wilayah timur dan Spanyol mendapatkan penjelajahan di wilayah barat. Sama halnya dengan bangsa Eropa lainnya, Spanyol melakukan ekspedisi perjalanan ini dikarenakan jatuhnya Konstantinopel dan juga akibat dari perang salib yang mengakibatkan keuangan perbankan di Spanyol itu menurun drastis. Ekspedisi pertama yang dipimpin oleh Christopher Columbus pada tahun 1521 berhasil mencapai benua Amerika dan belum berhasil menemukan kepulauan rempah-rempah. Setelah itu, Spanyol pun kembali melakukan ekspedisi di bawah pimpinan Fernando de Magalhães atau Ferdinand Magellan dan tiba di Pulau Cebu, Filipina pada tahun 1521. Namun, pada saat itu wilayah Cebu dan Mactan sedang bermusuhan, sehingga akhirnya Ferdinand Magellan berhasil dibunuh oleh penduduk asli Filipina yang dipimpin oleh Lapu-Lapu. Meninggalnya Ferdinand Magellan, ekspedisi pun dilanjutkan oleh Sebastian del Cano, yang akhirnya mereka sampai di Kepulauan Maluku pada tahun 1521, yang dimana pada masa itu kerajaan Tidore sedang bermusuhan dengan kerajaan Ternate yang didukung oleh bangsa Portugis. Kedatangan Spanyol menjadi ancaman bagi Portugis sebab saat itu Portugis sedang memonopoli perdagangan di Maluku. Portugis dan Spanyol pun bersaing dengan memanfaatkan permusuhan kerajaan lokal. Lalu pada 22 April tahun 1529, keduanya membuat perjanjian Saragossa. Spanyol harus meninggalkan Maluku dan fokus saja dengan kegiatannya di Filipina, dan Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Di dalam perjanjian Saragossa ini, apabila Spanyol kalah, Spanyol harus kembali ke Filipina. Kedatangan bangsa Spanyol juga terjadi dampaknya seperti dalam bidang ekonomi, membuka jalur perdagangan langsung antara Maluku dan Eropa, dan juga orang-orang Spanyol juga mengenalkan mata uang hingga meningkatkan permintaan rempah di wilayah Maluku. Kedatangan bangsa Spanyol juga memperkeruh konflik antara kerajaan Tidore dan juga Ternate, lalu membuat bangsa Portugis yang sudah
Nah, bangsa terakhir yang sampai di Nusantara adalah Belanda dan yang paling lama menjajah di Nusantara. Pada bulan April 1595, Belanda memulai pelayaran menuju Nusantara di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dalam pelayaran yang menuju ke timur, Belanda menempuh rute pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda. Titik awal mereka tiba adalah di Banten, yaitu penghasil lada terbesar. Kedatangan mereka awalnya diterima baik oleh masyarakat Banten, akan tetapi karena sikap mereka yang tidak sopan dan sombong, orang Belanda akhirnya diusir dari Banten. Selang 2 tahun berikutnya, Belanda kembali ke Nusantara, tepatnya di Banten pada tahun 1598 di bawah kepemimpinan Jacob van Neck dan van Werwijk. Karena pada saat itu hubungan masyarakat Banten dengan bangsa Portugis itu sedang rumit, membuat kesempatan bagi Belanda untuk masuk, sehingga 3 buah kapal mereka penuh dengan rempah-rempah lada. Karena keberhasilan inilah mendorong Belanda untuk datang lagi ke wilayah Nusantara. Untuk menghadapi persaingan dagang negara Eropa lainnya, Belanda pun membentuk Perserikatan Dagang yang mengurus perdagangan di Hindia Timur. Dan pada tanggal 20 Maret 1602, VOC pun terbentuk.